Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kita akan bahas satu hal yang menarik di dunia finansial, terutama berkaitan dengan filosofi di finansial. Oke? Nah, di satu acara podcast ada seorang pembicara, seorang guru finansial yang ditanya oleh si ownernya dari podcast itu pertanyaan yang sangat sangat luar biasa. Ya, dia ditanya seperti ini, apa perbedaan anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu? Ya, pertanyaannya simple ya. Jadi kalau kita lihat apa perbedaan antara anak zaman sekarang, ya, jadi anak zaman now ya, dengan anak zaman dulu ya. Ya, nah karena pembicaranya itu kurang lebih seumuran dengan saya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong zaman now ya kurang lebih anak kelahiran tahun 2000 ke atas lah ya, kurang lebih lah ya. Oke, kalau ini kita ngomong zaman dulu mungkin anak kelahiran tahun 1980 mungkin ya sampai tahun 1990. Kayak seperti itu. Oke. Nah, jawaban dari si pembicara itu sangat-sangat powerful menurut saya. Ya, dia mengatakan seperti ini. Perbedaan antara anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang yaitu adalah ini. High expectation. Jadi anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang perbedaan paling besar adalah di high expectation-nya. Ekspektasinya yang terlalu tinggi. Itu adalah penyakit anak zaman now. Ya. Lalu kemudian ini nanti kita akan membawa, kenapa kok bisa ini akan membawa anak sekarang menjadi rentan. Ya, jadi kalau Anda bilang generasi Z ya, dikit-dikit galau, dikit-dikit stres, dikit-dikit apa? Jawabannya adalah dia ini terbentuk dari sini. Oke? Nah, kok bisa seperti itu? Mari kita bahas, teman-teman. Ini pembahasannya sangat menarik. Kita lihat sekarang, ya, anak zaman dahulu ketika umur 6 tahun ya. Ini kita ngomong zaman dulu bukan zaman bapak saya ya. Jadi zaman-zaman saya lah ya, kurang lebih tahun 1980-an lah. Yang sekarang udah jadi orang tua nih. Ya, zaman ini sekarang jadi orang tua ya. Ya, seperti saya jadi orang tua dari kedua anak saya. Ya, ini sekarang zaman anak saya dah gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat zaman saya dulu kecil, ya, waktu sekitar umur 6 tahun, umur 8 tahun, ya, nontonnya film apa? Ya, pada saat itu karena tidak ada sosial media, ya, tidak ada YouTube, tidak ada internet, ya nontonnya di TV. Ya, kita nonton TV, lalu kemudian yang kita tonton ya ya zaman dahulu Ninja Turtle misalkan ya, atau Google Five ya, atau apa aja lah, pokoknya ya kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, sementara anak zaman sekarang sama-sama umur 6 sampai 8 tahun, apa yang mereka tonton? Atau medsos ya, bisa TikTok, bisa segala macam. Oke. Nah, lalu kemudian si pembicara ini melakukan survei kecil-kecilan ya. Ketika anaknya umur 6 sampai 8 tahun, dia coba tanya sama teman-temannya, sama anaknya juga sama ya, ditanya, "Apa sih yang kamu penginkan kalau kamu jadi besar?" Kalau kamu jadi besar pengennya apa? Nah, perhatikan, karena yang ditonton berbeda, maka menghasilkan pola pikir berbeda. Ketika ditanya, oke, apa sih goal kamu? Maka goalnya pun juga pasti akan berbeda. Goal di sini dengan goal di sini pasti berbeda, benar? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat anak zaman sekarang kalau lihatnya tontonan di YouTube. Oke. Ini kita ngomong pada umumnya ya, bukan berarti semua anak seperti itu, enggak. Kita ngomong pada umumnya, oke? Nah, ketika ditanya apa goalnya? Oh, saya mau jadi bilioner. Saya mau jadi crazy rich. Ya, saya mau buang-buang uang. Saya mau punya rumah besar. Saya mau punya Ferrari. Saya mau naik private jet. Ya, saya mau jadi orang terkaya di dunia. Oke, itu adalah impian yang ada di sini, teman-teman. Dari mana mereka itu dapat informasi? Dari sini. Dengan adanya informasi yang sangat-sangat luas, ya, anak-anak bisa mendapatkan informasi itu dari sosmed, ya. Lalu kemudian ini semuanya dikendalikan oleh algoritma, betul? YouTube nggak pernah peduli,
TikTok nggak akan pernah peduli, Instagram nggak akan pernah peduli tentang apa yang akan terjadi kalau video ini ditonton oleh orang yang salah. Ya kalau ngomong, Pak kan ada umurnya. Sekarang umur kan cuma tinggal ngisi, benar nggak? Ya anak saya umur 10 tahun bilang, waktu bikin Google dia bilang saya umur 18 tahun, ya Google memang tahu, kan nggak tahu. Ya, semuanya hanya bekerja berdasarkan algoritma, dan algoritma ini yang penting viral, betul? Mau benar nggak benar, yang penting viral. That's it. Ya, ini aja. Karena itu zaman sekarang kita nggak tahu nih, siapa yang benar-benar ahli, siapa yang benar-benar berkompeten di bidangnya, karena semua orang jadi ahli. Kamu mau sekolah, kayak mau kamu nggak sekolah, semua orang jadi ahli. Ya, oke. Jadi kita sebagai orang awam aja bingung, ini omongan siapa yang harus kita dengarkan? Karena semua orang jadi ahli. Ya, oke. Informasi begitu luas ya. Jadi informasi di sini sangat berlebihan. Sini. Ya, balik lagi. Kan nggak mungkin anak tahun 1980-an ketika dia kecil, anak 90-an ketika dia masih kecil, nggak dapat informasi begitu besar, lalu kemudian punya goal yang sama. Ya, kalau kamu nontonnya Ninja Turtle, superhero, Superman, apalagi Hulk, ya, lalu kemudian Spiderman, ya whatever lah, superhero, kan kamu nggak mungkin punya pemikiran, saya maunya kaya raya, tajir melintir, seperti Sultan, maunya. Paham maksud saya? Nah, ini terjadi tidak cuma di Amerika, saya juga yakin ini terjadi juga di Indonesia. Ya, di mana sekarang yang penting viral. Oke, kan orang nggak pernah tahu bagaimana saya cari uang, apakah itu cuma settingan, apakah itu nggak ada yang tahu. Buktinya kemarin terjadilah kasus binomo, ya. Wah, itu semua orang pada main binomo, semua orang pamer kekayaan seolah-olah cari uang begitu mudah. Padahal ternyata itu cuma settingan. Kan, iya sekarang kita tahu. Pada saat itu kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ya, bahkan ada banyak yang percaya bahwa wah ini ada hidup cara mudah untuk cari uang. Lalu kemudian uang itu bisa kita buang-buang. Senggol dong gitu. Ya kan? Ya seolah-olah seperti punya uang. Lalu kemudian kita bisa melakukan segalanya apa yang kita mau. Nah ini dengan pola seperti ini akan tertanam karena ketika anak umur sekian ini langsung masuk ke subconsciousnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia sudah mulai ABG, ya sudah mulai lulus kuliah, dia akan punya ekspektasi yang sangat besar terhadap apapun, bukan cuma terhadap uang, terhadap apapun. Ya, nah bahaya di balik high expectation ini adalah dia tuh tidak sadar, ya, bahwa apa yang dialami sekarang ini udah jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Contoh misalkan, ketika di rumah sudah ada internet, ya misalkan contoh, internetnya lancar, ya malam tidur pakai AC misalkan ya, kamu boleh, kita nggak pernah, orang tua nggak pernah komplain tentang listrik misalkan, di rumah internet lancar. Mereka itu tidak menganggap ini sebagai privilege, enggak. Ya, mereka nggak menganggap ini sebagai satu keuntungan, karena biasa aja. Jadi ketika ada orang mengatakan, enak ya di rumah kamu internetnya lancar ya, unlimited. Hah? Biasa aja tuh. Nah, kan? Kenapa? Karena ini tadi. High expectation. I want more because I want more. Itu namanya expectation berlebih. I want more. Nah, orang yang sudah kena high expectation seperti ini, maka paket selanjutnya adalah gampang kecewa. Betul sekali. Karena gak mungkin semua yang kamu inginkan itu terpenuhi. Akhirnya ini akan larinya ke sini. Gampang kecewa. Ini yang kita sebut sebagai rentan tadi itu. Nah nih kita sebut lagi ya, tulis ini. Dikit-dikit galau. Dikit-dikit stres. Dikit-dikit vibe-nya terganggu. Dikit-dikit perlu healing. Ya ini sebabnya. Karena apa? Karena semuanya sekarang bisa kita dapatkan dengan instan. Betul sekali. Semua informasi, semua apapun bisa didapatkan dengan cara instan. Nggak perlu lagi menunggu. Ya, sudah high expectation, maunya instan, maunya cepat. Karena itu money game laku, benar kan? Ya, money game apapun formatnya, kalau ada cara-cara instan, laku. Ya, kalau ditawari satu cara, ini, ayo kita main Bitcoin, wah, langsung kaya raya. Langsung semuanya ikut, nggak mikir 2 kali, 3 kali, pokoknya instan. Ya, karena apa? Ekspektasinya sampai sini bisa diikutin nggak? Ya, nah karena itulah sekarang kita sebagai orang tua, ya misalkan teman-teman ini posisinya ada di seperti saya nih, di sini sebagai orang tua,
maka kita sekarang lah yang harus ngerem agar tidak memanjakan anak berlebihan. Jadi tugas orang tua sekarang adalah ngerem ini. Kan cara ngeremnya bukan dengan cara mulai sekarang kamu gak boleh nonton YouTube. Bukan, gak mungkin itu. Gak mungkin, itu cara-cara yang sudah gak masuk akal ya. Ya maksudnya, kita pakai sistem militer. Mulai sekarang rumah tidak perlu punya internet. Handphone kita sita. Itu sudah cara ketinggalan zaman. Ya, kita sebagai orang tua harus bijaksana. Ya, karena kita tahu nih, anak-anak akan menonton YouTube dan kita nggak mungkin mengawasin apa yang mereka tonton, tapi kita tahu nih kurang lebih seperti apa yang mereka tonton. Kita yang harus mengurangi ekspektasi ini dengan cara tidak selalu memenuhi apapun yang anak inginkan. Itu poin utama. Susah, ya memang zaman sekarang kita punya ekonomi jauh lebih bagus dibandingkan dengan ekonomi di zaman orang tua kita pada umumnya. Sehingga sekarang kecenderungan untuk memanjakan anak, ya, itu jauh lebih mudah. Karena kita merasa uang ada. Misalkan anak kepengen misalkan anak kepengen beli komputer, misalkan. Wah, saya pengen beli komputer gaming yang paling baru. Harganya 30 juta. Pak, saya pengen beli iPhone yang paling baru. Kalau kamu terus penuhi, meskipun kamu punya uang, nah, katakanlah kita ngomong, saya ada uang kok. Di rekening saya, misalkan ada 1 miliar. Ya, iPhone berapa sih murah? Udah beliin aja. Kalau sekarang kamu melakukan hal seperti itu, maka apa yang terjadi? Kamu mensupport ini lagi. Sudah kena sosmed, dia kena begini, orang tua kita, saya sebagai orang tua juga spoil, juga memanjakan anak saya dengan memberikan apapun yang dia mau. Akibatnya apa? Ini makin menjadi-jadi. Itu merusak mentalnya dia, betul? Sehingga sudah ini semakin menjadi-jadi, maka ini pun juga sudah menjadi-jadi. Ya, semakin nomor 1 terpenuhi, nomor 2 terpenuhi, maka ini pun juga semakin menjadi-jadi. Dia semakin tidak sadar bahwa ini adalah sebuah privilege. Ya, nomor 3 terjadi. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 hancur, benar? Jadi secara tidak langsung orang tua juga sebenarnya punya peran aktif dalam membentuk mental si anak. Memang paling gampang adalah kita ya berikan aja. Kita duit ada, ya duit ada kan. Ya uang ini adalah cara untuk spoil paling kuat. Ya kita nggak bisa terus-terusan. Apapun yang mereka inginkan, gue punya uang kok. Lalu kemudian kita memberikan apapun yang mereka mau. No. Nggak bisa seperti sesekali kamu harus menolak. Enggak. Bukan karena papa nggak punya uang. Bukan. Tapi karena papa nggak mau kamu. Nah, sebagai rewardnya, mungkin aja kamu bisa bilang, ayo kita berbisnis bersama. Misalkan ya. Kalau kamu kepengen laptop nih. Oke, berapa harga laptopnya? Misalkan, 30 juta pak. RP ya. 30 juta pak. Oke, 30 juta. Ayo kita melakukan apa yuk? Kita jual apa? Yuk kita lakukan sesuatu. Bukan ujung-ujung dikasih 30 juta. Selesai. Ayo kita kumpulkan pelan-pelan 30 juta ini. Ya, wah lumayan kita mulai dari kumpulan 1 juta dulu. Yuk kita tabung bersama-sama. Kita punya progres bersama. Kita punya proyek bersama, betul? Proyek ini berarti pakai waktu kan? Bukan instan kan? Bukan. Oke? Nah, kalau kita nunggu, kita kumpulin pelan-pelan, mulai bisa mengimbangi ini, benar? Ya, mulai nanti ketika nanti kita capai, kita kumpul 1 juta, kadang-kadang 2 juta, kita kumpulin sama-sama, kita kelola sama-sama, kadang-kadang bisnis bisa rugi, kita ajarkan mengenalkan hidup, ada proses, mungkin belinya 6 bulan lagi dari sekarang, 8 bulan lagi, 1 tahun lagi dari sekarang, maka dia akan mengetahui nilai dari barang itu. Dia akan belajar sesuatu bahwa untuk mencapai sesuatu itu ada prosesnya, nggak bisa instan. Oke, jadi lebih mengajarkan ke arah prosesnya. Inilah hidup. Ya misalkan diajarkan untuk berbisnis, misalkan, ayo kita berbisnis. Namanya bisnis ada resiko, betul? Dan ketika risiko ini ya terpaksa harus kita tanggung. Bagian dari risiko, sehingga ketika nanti dia besar, tidak jadi orang yang seenaknya sendiri. Ya, ada orang tuh sekarang berbisnis maunya, Pak saya maunya untung toh. Begitu bisnisnya rugi, nggak mau. Saya minta uang saya kembali, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau rugi. Pokoknya saya maunya untung aja. Itu karena tidak bisa mengetahui arti dari sebuah risk. Benar? Nah, hal-hal seperti ini diajarkan ketika kecil.
Ketika anak sudah mulai mengerti, kita ajarkan nilai uang tuh kayak apa sih. Ya, jadi kita menolak apa yang anak mau bukan karena kita nggak punya uang, bukan. Tapi karena kita tahu anak saya ini kalau saya terus seperti ini dampaknya akan jadi seperti ini. Itulah bukti kecintaan kamu pada anakmu, bukan kalau saya cinta berarti apapun yang anak saya mau saya penuhi supaya dia bahagia. Enggak. Akhirnya apa? Kalau kamu bentuk seperti itu ya, nih 1, 2, dan 3. Ketika nanti dia sudah kuliah, ketika nanti dia sudah dewasa, ini akan kebawa menjadi sikap mentalnya dia. Ya. Kalau Anda ingin memang benar-benar mendidik anak Anda dengan benar, coba lihat ulang video ini. Ya, coba renungkan apa yang ada ide dalam video ini, karena balik lagi, sebuah finansial itu dibentuk dengan menggunakan filosofi. Ya, ada landasannya. Nah, kalau filosofinya adalah high expectation seperti ini, mau minta semuanya instan, tidak tahu arti nilai. Ya, ini di sini nilai uang kita nggak tahu karena begitu mudahnya kita dapat segala sesuatu yang sangat mudah didapat, maka nilainya nggak ada, betul? Maka apa yang terjadi ya? Kamu merusak anakmu sendiri sebenarnya. So, ini bukan cuma sekedar masalah uang. No. Ya, uang tidak begitu saja menyelesaikan masalah. Enggak, no. Ya enggak, tapi kita mesti meluangkan, oke, saya mau membentuk karakter anak saya ini dengan cara seperti ini. Kita nggak apa-apa dibilang anak kita nanti, wah papa nih jahat, papa nih pelit, papa nih, nggak apa-apa. It's okay. Lebih baik saya telan itu, tapi demi kebaikan anak saya di masa depan, daripada sekarang saya spoil. Karena sekarang ini nggak usah diapa-apain aja ya. Sekarang aja itu sudah otomatis pasti 1, 2, dan 3. Bener nggak? Mau anak kamu minta uang atau nggak minta uang, 1, 2, dan 3 ini pasti terpenuhi. Dan tugas kita sebagai orang tua untuk mengimbangi 1, 2, dan 3 ini. Agar ke depan anak kita tidak bermental kerupuk, tidak bermental tempe, ya, tidak seperti orang lainnya, dia bisa bertahan, ya karena memang begitulah hidup. Ya, sama seperti kita berbisnis, ya bisa profit, ya bisa ada risk, bener? Ini faktanya. Ini fakta. Nggak bisa kita mengatakan saya mau berbisnis, maunya profit terus. Nggak mungkin. Tapi kita mengenalkan ini sebuah realitas yang harus kita hadapi. Mau kamu suka ataupun kamu nggak suka, ya inilah realitasnya. Ya, kita hadapi sama juga dengan kalau kita minta uang pada orang tua, ya bisa dipenuhi, bisa juga nggak dipenuhi. Bukan terus dipenuhi terus. Kalau dipenuhi terus, maka nanti larinya ke sini. Pokoknya saya apapun yang saya inginkan harus tercapai, harus terpenuhi. Waduh, berat juga. Ya akhirnya kamu tidak bertemu dengan realitas, menentang realitas, akhirnya jadi stres, depresi, skizofrenia, ya bipolar, karena tidak bisa menerima kenyataan. Dari mana awalnya itu semua? Ya mungkin dari sini ceritanya, mungkin salah satunya dari sini. Karena itu berbijaksanalah teman-teman, kalau Anda punya anak, berbijaksanalah dalam membangun fondasi finansial bagi anak Anda. Ya, fondasi mental juga sama. Kita bisa mulai dari uang. Ya, sama seperti tadi salah satu idenya adalah kamu kepengen uang 30 juta. Oke, kira-kira kamu punya ide apa untuk mendapatkan 30 juta ini? Idenya apa? Kan kamu jago internet. Kan kamu bisa lihat di medsos. Sehingga diarahkan. Kamu kepengen betul nggak 30 juta ini? Oh, pengen Pak. Betul. Ayo, let's do something. Kamu punya ide apa? Ayo, kita join yuk. Gitu. Jadi ada prosesnya. Bukan ujuk-ujuk langsung. Wah. Paham maksud saya? Oke? Saya rasa begitu dulu ya teman-teman. Semoga bisa dipahamin. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, dilanjut di kolom komentar aja. Thank you udah nonton video ini. Bye.